Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang saya sangat cintai dan saya hormati, berdirinya saya di sini mungkin bingung ya untuk berbicara tentang apa. Mungkin saya di sini akan memberikan sebuah kalimat-kalimat dikit gitu kan, untuk bisa membangkitkan semangat teman-teman dalam bagaimana sih caranya kita untuk bisa menggapai semua yang kita harapkan gitu kan. Nah, dengan cara yang sangat simpel. Maksudnya simpel itu dalam artian di sini ada bantuan lah sedikit-sedikit gitu kan. Ada bantuan yang ada bantuan grit gitu kan dalam sebuah kita itu mencapai sebuah impian itu gitu kan. Nah, apa sih bantuan grit itu? Nah, bantuan grit di sini adalah bantuan lewat jalur langit, teman-teman. Tahu kan? Nah, bantuan lewat jalur langit ini adalah bantuan yang sangat membantu kita gitu kan untuk bisa menggapai kesuksesan kita sampai titik ujung puncak. Nah, tapi sebelum kita membahas apa sih gitu kan bantuan grid itu. Nah, tadi kan udah dibahas ya bahwasanya bantuan grid itu bantuan dari langit. Nah, ini bantuannya itu ada, ternyata menurut survei itu, menurut para ulama itu, doa kita itu yang terkabul itu cuma beberapa persen doang, teman-teman. Ternyata ada doa yang paling terijabah dan termakbul. Nah, doa itu adalah doa siapa? Doa orang tua, teman-teman sekalian. Nah, doa dari ibu dan doa dari bapak kita itu ada 80 mungkin 99% lah dari mereka itu yang mencapai kesuksesan kita. Jadi faktor utama dari kesuksesan kita itu adalah doa dari beliau-beliau gitu kan. Mungkin dari kita cuma beberapa persen doang gitu kan. Nah, saking dahsyatnya itu doa. Nah, ternyata teman-teman yang saya sangat cintai, jadi ketika kita ingin memulai sesuatu atau ketika kita ingin menggapai segala sesuatu, yang harus pertama kali kita kita pintain doanya atau kita curahin apa yang akan kita inginkan itu, pertama itu kita curahin dulu kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Agar beliau-beliau itu bisa mendoakan kita. Nah, karena doa beliau itu kan tadi sudah saya katakan 99% terijabah. Nah, terus apalagi gitu kan yang mempengaruhi kesuksesan kita? Tadi dengan doa orang tua, kedua dengan keyakinan dan ikhtiar kita. Percuma ya teman-teman, kita udah minta doa ke orang tua kita, kita udah doa, ibadah, doa, tahajud, hajat, duha, misalkan qobliyah dan ba'diyah itu gak pernah kelewatan gitu kan. Tapi kitanya gak ada ikhtiar, itu sama aja bohong, teman-teman. Nah, saya kasih contoh aja. Dulu ketika Siti Maryam radhiyallahu anha, beliau itu kan tertimpa musibah kan beliau itu kan, karena beliau itu diusir dari kaumnya itu karena beliau itu dituduh zina, karena beliau kan hamil gitu kan tanpa nggak tahu gitu siapa yang menghamilinya gitu kan. Jadi orang-orang tuh menyangka bahwasanya beliau tuh berzina, jadi beliau tuh diusir lah dari kampungnya itu. Nah, ketika beliau diusir itu, beliau tuh sangat kelaparan banget gitu kan, sangat kelaparan banget. Terus beliau tuh emang bener, beliau meminta kepada Allah gitu kan, gimana caranya saya tuh dikasih makan gitu kan. Tapi beliau tuh ada ikhtiar dengan apa? Dengan menggerak-gerakkan pohon kurma itu, sehingga kurma itu jatuh kan dari pohon ke bawah. Itu karena apa? Karena ikhtiar beliau. Kalau beliau hanya berdoa aja, emang Allah bakal langsung nurunin ke bawah gitu kan? Ya enggak gitu kan. Jadi harus ada ikhtiar terlebih dahulu. Itu contoh pertama. Contoh kedua juga kayak Siti Hajar. Siti Hajar juga kan, beliau juga kan sama kehausan tuh. Pas ditinggal sama Nabi Ibrahim di Mekah itu kan kehausan. Nah, terus beliau tuh lari-lari lah dari Bukit Sofa ke Bukit Mauna berapa kali? 7 kali keliling, gengs. Nah, itu dengan apa? Dengan ikhtiar. Beliau tuh tawakal tapi ada ikhtiarnya juga. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, kalau kita ingin menggapai kesuksesan kita, yang pertama itu kita berdoa. Berdoanya minta doa dulu ke siapa? Ke orang tua, gitu kan, ke guru-guru kita. Terus kita juga beribadah juga gitu kan dengan sangat yakin, dan kita juga doa ke Allah dengan sangat yakin bahwasanya itu akan terkabulkan. Dan yang ketiga kita juga berikhtiar. Yang keempat kita tawakalkan ikhtiar kita kepada Allah. Biar saja Allah yang mengatur bagaimana hasilnya. Seperti itu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua bahwasanya
di dunia ini gak ada yang instan. Harus semuanya harus ada perjuangan, teman-teman. Ingat ya, teman-teman, di dunia ini tuh gak ada yang instan. Yang instan itu hanya mie instan doang. Karena di sedunia juga emang instan. Sama satu lagi, sama bubur ayam itu instan banget. Selebihnya kita harus berjuang dulu mati-matian. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.